Berjumpa kembali dengan channel Talentech. Dalam video kali ini kita membahas tentang pemrograman HMI Siemens PP700 Comfort dengan menggunakan TIA Portal versi 17, di mana dalam contoh program yang kita buat ini membuat program operasi direct online untuk motor induksi 3 fasa. Jadi nanti motor ini bisa dioperasikan dari HMI dan juga bisa dari external push button dan dengan indikator-indikator yang ditampilkan di HMI. Ini bentuk rangkaian dol dengan kontaktor magnet biasa. Ada push button on, kemudian push button off, di mana ketika push button on ini ditekan maka kontaktor 1 akan aktif sehingga motor akan bekerja. Nah, di sini motornya langsung bekerja dan dibentuk dalam hubungan bintang. Jadi operasi yang sangat sederhana. Cuma nanti dalam HMI akan kita tampilkan bagaimana cara mengaktifkan motor ini dari layar HMI dan juga menampilkan alarm untuk overloadnya jika terjadi overload, dan indikasi bahwa motor lagi beroperasi. Nah, ini skema rangkaian PLC-nya. Kita menggunakan PLC S7 1200 tipe 1215C DC. Pada rangkaian dol ini kita menggunakan 3 input, yaitu push button on, push button off, kemudian kontak NC dari overload relay-nya. Sedangkan outputnya nanti kontaktor ini karena dia berupa tipe DC, di outputnya itu hanya bisa dia melayani tegangan DC 24 volt. Maka untuk mengaktifkan kontaktor harus kita gunakan relay 24 volt. Jadi untuk outputnya 1 kontaktor dan 1 alarm. Cuma nanti untuk pengujiannya alarm ini hanya ditampilkan di layar HMI. Ini untuk pengalamatannya, kontaktor itu Kino, kemudian alarm Q1. Input eksternalnya menggunakan digital input, ada 3 buah, kemudian input internalnya menggunakan alamat memori M0 dan M1. Nah, PLC dan HMI ini menggunakan komunikasi data dengan jaringan Ethernet. Jadi kita menggunakan switch Scalan XB05 untuk hubnya untuk menghubungkan PC dengan PLC dan juga dengan HMI. Nah, ini kira-kira tampilan HMI nanti yang akan kita buat. Langsung saja untuk membuat programnya, kita mulai membuka TIA Portal versi 17 ini. Nah, ini tampilan awal TIA Portal. Untuk membuat project baru, kita klik Create New Project, kemudian kita buat nama projectnya dol 1 yang create. Pada tampilan awal ini kita bisa membuka project yang sudah ada atau membuat project baru atau migrasi project. Nah, setelah halaman ini tampil, selanjutnya kita masukkan komponen-komponen yang akan digunakan PLC dan HMI-nya dengan mengklik Device and Network. Nah, di sini ada pilihan Show All Device, Add New Device, Konfigurasi Network, kemudian di bagian bawah ini Project View.
Nah, kita baru memasukkan peralatan, ya kita klik bagian Add New Device. Nah, di sini pilihannya ada controller, HMI, PC System. Nah, untuk controller ini PLC, mulai dari S7200, banyak pilihannya. Jadi yang kita gunakan adalah PLC S7 1200. Kemudian kita pilih CPU-nya, tipe 1215 DC-DC-DC. Nah, ini. Kemudian disesuaikan dengan kode yang ada di PLC. Nah, PLC yang ada di Trainer itu adalah yang ini, 1AG40. Nah, kemudian versinya kita sesuaikan. Itu yang cocoknya adalah versi 44. Kemudian kita add. Nah, ini tampilan device view di layar ini, bisa topologi view, network view, atau device view. Kita bisa menambahkan modul-modul yang lain, misalnya modul sinyal seperti modul analog input, analog output, dan sebagainya. Itu bisa kita tambahkan di rak 2, 3, 4, 5 ini. Nah, untuk menambahkan peralatan lain, maka kita klik topologi view. Nah, di sini muncul katalognya, kemudian kita masukkan HMI. Nah, HMI yang kita gunakan itu adalah HMI Simatic Comfort yang 7 inci. Nah, kita pilih tipenya TP700 Comfort dan tipenya ini. Dan ini kita angkat. Nah, untuk menghubungkan PLC dengan HMI dan juga dengan PC atau laptop yang kita gunakan untuk pemrograman, itu kita gunakan switch yang diambil di bagian network component. Jadi pada topologi view ini, klik katalog network component, kemudian IE switch. Nah, kemudian switch yang ada di Trainer itu adalah switch Scalan XB05. Jadi yang awalnya X0 ini kita klik, kemudian XB. Nah, kita klik yang XB00 ini, kemudian bagian XB05. Nah, kodenya adalah yang sesuai dengan peralatan di laboratorium adalah yang paling atas ini. Dan kita angkat. Nah, selanjutnya kita hubungkan. Sebelumnya juga kita lihat HMI yang ada ini versi berapa. Nah, HMI yang ada di labor itu cocoknya untuk versi 15.1. Di bagian device view, kita lihat yang generalnya. Untuk HMI ini ada change device version. Kita lihat versi yang ada itu versi berapa. Nah, ini yang sedang dimasukkan itu adalah versi 17. Sedangkan yang kita gunakan itu adalah versi 15.1. Jadi kita pilih lagi HMI Comfort yang 7 inci, TP700 Comfort. Kemudian kita klik kode yang ini. Nah, sudah masuk. Yang versinya kita ubah menjadi versi 15.1. Sehingga program yang kita downloadkan ke haluan nanti bisa masuk. Sekarang kita oke kan. Nah, sudah oke. Sekarang tinggal kita hubungkan. Cara menghubungkannya, klik pada port ProfitNet ini. Kemudian kita tahan. Kemudian kita tarik ke switch ini. Nah, begitu juga dari HMI ke Scalan.
Nah, selanjutnya adalah menentukan IP address dari masing-masing komponen. IP address-nya harus berurutan mulai dari PLC, HMI, dan juga laptop atau PC kita. Untuk melihat IP address-nya, tinggal diklik pada bagian port ini. Nah, diklik pada bagian Profinet Interface, kita bisa lihat alamat IP address-nya. Nah, di sini Internet Protocol version 4-nya, IP address-nya 192.168.01. Ini kita ubah yang 0 ini menjadi 1. Nah, kemudian yang HMI juga kita ubah jadi 12. Nah, selanjutnya yang PC juga kita atur. Caranya pada bagian internet ini, kita klik kanan, kemudian Open Network and Internet Setting, dan klik bagian Ethernet, kemudian klik Check Adapter Option. Nah, dari sini bisa kita lihat propertiesnya. Klik Internet Protocol version 4. Nah, di sini IP address-nya sudah 192.168.1.3. Berarti sudah berurutan antara versi HMI dan juga PC atau laptop kita. Kita oke-kan. Nah, selanjutnya kita membuat program PLC-nya dan juga program HMI. Tapi yang pertama kita buat program PLC-nya dulu. Di sini kita masih menggunakan leader diagram. Di PLC, pemrograman PLC dengan tiap portal itu bisa dengan menggunakan leader diagram, bisa dengan menggunakan function block, dan juga bisa menggunakan SCL. Nah, yang sederhana ini kita gunakan yang leader dulu. Untuk membuat leader baru, kita klik main OB1 ini. Nah, ini tampilan leader diagramnya. Nah, instruksi-instruksi yang bisa digunakan bisa dilihat di bagian kanan ini. Ada general, ada bit logic, info, NC, not, coil, dan sebagainya. Nah, di sini banyak pilihan-pilihannya yang bisa kita masukkan ke dalam leader diagram. Nah, sekarang kita membuat leader diagram untuk operasi DOL. Di rangkaiannya sangat sederhana. Yang pertama, klik bagian leader ini, kemudian kita masukkan kontak NO. Nah, ini kita jadikan sebagai push button on. Nah, untuk memasukkan alamatnya, ini belum ada PLC tag-nya. Jadi untuk membuat alamatnya, kita buat PLC tag terlebih dahulu. Jadi pada project tree, bagian device, back PLC tag. Nah, kemudian add new tag tabel. Nah, ini tag tabel 1. Nah, sekarang kita masukkan alamat-alamat dari I/O PLC kita. Yang pertama, kita buat push button on. Nah, tipe datanya itu adalah boolean. Nah, untuk external input itu operand identifier-nya itu adalah I. Sedangkan untuk external output itu menggunakan C. Sedangkan untuk internal input dan output internal itu menggunakan memori. Ya, jadi karena push button on ini adalah dari eksternal, kita ambil 1. Nah, di sini urutannya sesuai dengan urutan jumlah dari
pin I/O-nya. Jadi kita mulai dari 0, kita oke-kan. Selanjutnya kita tambahkan yang lain, misalnya PBO, IP-nya juga input. Kemudian tombol start di layar HMI, ini memori, karena untuk mengaktifkannya hanya di layar HMI, di memori internal HMI. Dan kita lakukan. Kemudian stop. Kemudian tombol NC dari overload ini nanti akan kita gunakan sebagai untuk mengaktifkan alarm OLR, overload relay. Ini internal external input. Kita anggap saja ada alarm eksternal, alarm untuk key-nya. Kita ubah menjadi C1 yang tadi itu 1. Kita tambahkan kontaktor untuk output, ini kita ubah menjadi C0. Oke, jadi ada 7 tak. Sekarang kita kembali ke feeder diagram. Nah, ini kita masukkan push button on. Nah, setelah itu ada push button off. Ini kita masukkan push button off. Nah, setelah push button off ada overload relay. Kita gunakan kontak NC-nya. OLR. Kemudian coil untuk kontaktor. Dan untuk mengunci ini, untuk menambahkan baris pada leader ini, kita klik bagian ini, kemudian kita tambahkan open branch. Nah, jadi kita motor ini bisa dioperasikan dari push button di luar dan juga bisa dioperasikan melalui tombol start di internal HMI, di layar HMI. Seperti antara push button on dengan tombol start di HMI itu paralel. Kita tambahkan ini tombol start, kemudian kita tutup. Kemudian untuk penguncinya kita kunci dengan kontak NO kontaktor ini. Kita open branch, kemudian masukkan lagi untuk kontak 3 NO kontaktornya. Ini kita masukkan adresnya kontaktor. Kemudian di sini kita tutup. Oh, ini ada satu lagi yang belum masuk untuk tombol stop. Ya, jadi di sini ada tombol stop. Jika kita ingin menghentikan motor dari layar HMI. Oke. Nah, selanjutnya untuk alarm. Jadi prinsipnya gini. Overload relay yang kita gunakan itu adalah Siemens Sirius. Jadi dia punya 2 kontak yang bisa digunakan untuk sinyal. Ada 1 kontak NC dan 1 kontak NO. Ketika overload relay itu tidak trip, nah kontak NO-nya itu menghubung, sedangkan kontak NC itu memutus. Ketika terjadi trip itu, kontak NC-nya itu menghubung, sehingga ada sinyal masuk ke PLC. Nah, ketika ada sinyal masuk ke PLC, untuk bisa mengaktifkan alarm, kita harus menggunakan kontak NO.
ini salah. Jadi kita tempatkan di sini, tambah bulan baru. Nah, kita tambahkan di sini. Jadi dia alarm itu aktif kalau kontaktor 1 sudah aktif. Di sini kontaktor 1. Kemudian selanjutnya kontak NO dari overload PLL. Nah, ujungnya baru alarm. Alarm ini menggunakan alamat I1. Ini leader diagram untuk operasi DOS. Selanjutnya kita buat tampilan layar HMI-nya. Untuk membuat tampilan atau screen HMI pada project tree ini, kita klik bagian HMI, klik tanda panahnya ini. Kemudian di sini ada device configuration, screen, HMI tag, dan sebagainya. Untuk membuat layar baru, kita klik screen dan add new screen. Nah, ini layar dari HMI yang kita rancang. Kita perkecil saja biar nampak keseluruhan. Nah, ini pilihan objek-objek yang bisa kita masukkan untuk ditampilkan di layar ini. Ada yang basic objek, ada elemen, kontrol, grafik, dan sebagainya. Ini banyak pilihannya. Nah, ini kita untuk layar ini yang kita masukkan adalah tombol start stop untuk mengaktifkan motor dari layar HMI. Itu bisa kita ambil yang dari elemen ini. Kita bisa tagnya kita buat di sini yang pertama start. Kemudian selanjutnya stop. Stop. Nah, sekarang untuk mengaktifkan ini, elemen ini harus kita cekkan, kita kaitkan dengan address yang ada di PLC-nya. Nah, itu bisa dilakukan dengan HMI tag. Di sini HMI tag. Kita bisa menambahkan tag untuk HMI ini. Ini kita klik add new tag tabel. Kemudian kita klik. Misalnya di sini untuk HMI tag 1. Nah, untuk PLC tag-nya apa? Ini kita cari. Jadi kalau HMI tag 1 itu kita kaitkan dengan tombol start. Maka untuk PLC tag-nya itu pada bagian PLC tag ini kita klik bagian titik-titik ini, klik bagian PLC tag. Kemudian kita lihat tag tabel yang kita buat tadi. Nah, ini kita kaitkan dengan HMI tag-nya. Jadi HMI tag 1 itu mau kita jadikan sebagai tombol start, maka kita masukkan alamat untuk tombol start ini. Kemudian kita buka. Jadi sudah masuk. HMI tag 1-nya itu tombol start. Sekarang kita kembali ke screen. Nah, sekarang kita atur animasi dan eventnya. Nah, tombol start ini. Untuk mengatur eventnya, kita klik
Nah, kemudian pada bagian properties, ada properties, general itu modelnya teks, grafik, atau apa gitu. Nah, kemudian pada event, ini ada bagiannya, apakah itu berupa klik, atau berupa press, ditekan, kemudian rilis, dan aktivasi, deaktivasi atau bergantian. Nah, ini karena ini push button, maka kita ambil yang press. Nah, press. Kemudian fungsinya, kita klik di sini, kita cari. Nah, dia merupakan set bit ketika tombol ini ditekan. Berarti kita cari set bit while key press. Kita cari set bit while key press. Oke. Nah, kemudian tagnya kita klik pada tag input output ini, yang merah ini. Kemudian kita klik yang bagian titik-titik ini. Nah, lihat HMI tag tabelnya, ada HMI tag 1 tadi. Kemudian kita OK-kan. Ya. Jadi untuk tombol start ini eventnya adalah dengan cara ditekan. Kemudian untuk membuat animasinya bisa misalnya gini, kalau pada tidak ditekan dia warnanya seperti ini. Kemudian ketika ditekan dia berubah warna misalnya, atau dia bergerak gitu. Jadi ini untuk animasi. Kalau untuk berubah warna itu bisa di display, kita add animation. Nah, ini ada appearance, control enable, kemudian visibility. Nah, sekarang kita coba untuk yang ubah warna aja dulu, yang appearance. Nah, kita masukkan tagnya yang tadi, HMI tag 1, oke. Terus perubahannya, karena ini operasi boolean 01. Nah, range-nya itu hanya 01. 0 itu kondisi off. Ini warnanya seperti apa? Misalnya warnanya hitam tetap seperti ini. Kemudian ketika ditekan, ketika 1, dia berubah warna misalnya menjadi merah. Nah, ambil merah. Oke. Di event dan animasinya ada oke. Nah, sekarang untuk tombol stop, kita masukkan eventnya. Nah, kalau tadi kita masuk untuk tombol start, kita masukkan melalui HMI tag kabel. Nah, untuk tombol stop ini kita coba masukkan langsung dari PLC tag kabel. Jadi dia bisa langsung dari tagnya PLC dan juga bisa kita buatkan tag kabelnya di HMI tag ini. Jadi di sini untuk eventnya press. Kemudian sama seperti tadi, diaktif ketika ditekan, set bit while key press. Kemudian alamatnya, nah kita ambil yang PLC tag. Kalau yang tadi dari HMI, sekarang kita coba ambil dari PLC. Nah, ini untuk tombol stop. Dan kita oke kan. Selanjutnya kita buat indikator motor on dan off-nya. Bisa kita ambil dari basic object ini, misalnya ambil yang bulat ini sebagai lampu indikator. Atau di sini lah. Nah, untuk basic object ini yang saya kita masukkan hanya animasi. Tadi motor on, kita buat animasinya, misalnya ini bisa apparent, bisa juga visibility. Nah, kita ambil yang ini perubahan warna aja dulu. Kemudian untuk tagnya kita ambil dari
kontaktor, karena beroperasi atau tidaknya motor itu dari kontaktor itu. Kemudian kalau tidak beroperasi, misalnya kita ambil warnanya hitam, kemudian kalau beroperasi warnanya berubah menjadi biru. Nah, indikator lain juga bisa kita buat berupa tag. Misalnya di sini kita masukkan tagnya. Ini. Jadi untuk tag ini kita buat, tag ini akan muncul ketika motor on misalnya. Berarti kita buat motor start. Motoran nih untuk edit tagnya bisa dipilih di sini jenis fontnya, sama kemudian hurufnya, karena kita perbesar jadi 21. Kemudian warnanya kita ubah menjadi merah. Kita buat posisinya misalnya di sini. Nah, kemudian kita buat animasinya, misalnya create animation. Kemudian kita ambil visibility, kita oke kan. Nah, kita tag, tagnya juga kontaktor, kita oke kan. Ranknya dari 0, dari 1, dia hanya akan aktif, akan kelihatan visible atau invisible ketika 1. Kalau untuk boolean itu hanya 01, sedangkan kalau untuk sinyal analog itu bisa dalam rentang nilai tertentu. Nah, jadi ini akan kita tampilkan jika motor beroperasi. Nah, selanjutnya kita coba tampilkan alarm. Alarmnya kita buat menggunakan gambar misalnya. Kita inputkan gambar dari luar. Ini dari basic element, kita dari basic object ini kita klik bagian ini. Kemudian kita tempatkan di sini. Nah, selanjutnya kita klik kanan untuk memasukkan gambar dari luar. Karena di sini kita pilih yang motor ini. Jadi kita tempatkan di sini. Di motorannya kita pindahkan ke sini aja. Kalau motor aktif muncul ini dan ini juga muncul. Nah, terus kalau terjadi gangguan overload, warnanya berubah gitu. Jadi kita buat add now, add reference, kita okekan. Dan tag tabelnya adalah alarm, kita okekan. Terus nah itu seperti biasa. Kemudian kalau satu dia menjadi warna. Nah, kemudian di bawahnya juga kita buat indikator tulisan bahwa terjadi overload. Kita buat tulisannya overload. Kita perbesar tambah warna merah. Nah, ini berbagai macam animasi juga bisa dibuat. Visibility dinamik, visibility 11, inputnya kita tambahkan alarm, kita masukkan logo kampus.
bukan. Setelah ini kita tinggal download program ke hardware. Nah, ini kita set dulu. Nah, selanjutnya kita coba upload program ke hardware. Sekarang kita coba download programnya ke hardware-nya. Ini adalah hardware. Ini kontaktor yang akan kita gunakan dan push buttonnya. Ini ada overload relay dan sumber. Dan ini PLC-nya dan switch menggunakan skalan FD05. Dan ini HMI-nya Siemens CP700 Comfort. Nah, sekarang kita coba buat rangkaian I/O dulu. Inilah kira-kira instalasinya. Selanjutnya kita hidupkan PLC-nya tombol ini. Untuk masukkan program, pertama kita klik bagian CPU ini di program yang kita buat tadi. Kemudian kita download, klik tombol download the device. Ini Profinet-nya kita sambungkan dulu. Kemudian tunggu muncul seperti ini. Kemudian connection to interface-nya kita pilih PNIE, Profinet. Setelah itu kita search. Ini sudah sukses. Kemudian kita load. Nah, kalau muncul seperti ini, klik
continue without synchronization. Nah, kemudian di sini kita klik tombol stop all, kemudian kita load. Nah, kemudian finish. Nah, ini menunjukkan program operasi sudah di-download ke hardware. Selanjutnya kita download program HMI. Jadi di HMI ini kita klik, kemudian download, kemudian start search. Ini sudah tersambung. Kemudian kita load. Ketika kita load, nah, ini ada override if object access online. Kita klik, kemudian kita load. Nah, di sini layar HMI-nya sudah mulai berubah. Jadi program yang kita masukkan sudah masuk ke layar HMI. Nah, ini sudah masuk sesuai dengan screen HMI yang kita buat. Nah, selanjutnya kita go to onboard. Di door 1 ini go online. Nah, go to online, kita klik ini. Nah, kalau muncul indikator hijau seperti ini berarti sudah oke. Nah, sekarang kita monitor. Kita monitor. Ini untuk melihat kondisi dari BBM. Sekarang kita coba operasikan motor dari layar HMI. Sekarang kita coba aktifkan lewat SPP. Program HMI